Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya setelah libur awal Ramadan ini. Mudah-mudahan di tengah bulan suci Ramadan ini kita senantiasa tetap semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas, juga dalam mengikuti bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan di tengah bulan suci Ramadan ini kita lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas juga ibadah ya, agar kita selalu senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, alhamdulillah tidak terasa ya sudah di semester ini masuk pada pertemuan materi nomor 6, di mana semakin materi di sini Bapak fokuskan kepada bimbingan belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini juga Bapak akan memberikan materi yang bertemakan peta pikiran ya, atau mind mapping ya. Ini adalah sebuah metode pembelajaran ya yang bisa nantinya kalian terapkan ya dalam kehidupan atau pembelajaran sehari-hari ya, agar dimudahkan ya dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita sama-sama bacakan doa terlebih dahulu agar kegiatan pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, materi pada kesempatan kali ini yaitu materi peta pikiran ya. Ini merupakan cara cermat ya untuk kita semua agar bisa belajar dan memahami materi ya setiap yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah ya. Silakan disimak. Tujuan dari materi pada kesempatan ini yaitu dapat memahami pentingnya peta pikiran serta dapat membuat suatu peta pikiran menentukan proses belajar. Tujuannya tentu ya dengan nanti Anda sekalian ini menguasai metode ini, diharapkan ya bisa meningkatkan prestasi belajarnya nanti. Nah, ini sebagai pembuka ya persepsinya. Jadi berbicara mengenai pembelajaran yang baik tentu tidak lepas dari metode yang baik pula. Nah, proses pembelajaran yang semakin hari semakin menumpuk juga merupakan momok yang menghantui para siswa dan pengajar itu sendiri. Jadi di mana siswa dituntut untuk belajar tuntas, demikian juga guru harus bisa menuntaskan pembelajaran. Jadi mind mapping atau dikenal juga dengan peta pikiran adalah tool yang terstruktur, itu atau alat ya, dan efektif untuk membantu siswa dan guru mengerjakan proses pengajaran dengan tertib. Karena mind mapping menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis ya. Jadi dengan mind mapping ini diharapkan Anda sekalian ya bekerja tadi menstimulasi otak kiri dan otak kanannya agar bisa lebih kreatif lagi dan bisa menuntaskan ya pembelajaran yang dirasa susah dikuasai materinya, pemahaman kita juga sulit terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut ya. Adapun memang misalkan gurunya yang menjelaskannya tidak secara detail atau hanya sekedar memberikan berupa file-file ya materi yang disampaikan begitu saja gitu, tidak disertakan penjelasan kembali. Nah, inilah mapping ini fungsinya nanti bisa mengasah ya untuk memahami materi yang sudah dijelaskan, tidak diberikan ya oleh guru tersebut, agar nanti kalian memahaminya lagi. Baik, di sini ada video ya. This is a mind map. I really like making them. There's a few reasons for this, so I'll make a mind map to tell you why and explain how.
make them. They start in the middle. There's more space that way. A big piece of paper is better too. You never know how much space you're going to need. Let's make this look pretty. Our brains really like it. Okay, first let's discuss a little history, and I'll prove to you that my reliance on these things has some substance to it. Mind mapping can be traced back as far as the 3rd century BC, where philosophers and even Leonardo da Vinci used them. Here's my attempt at drawing the Mona Lisa. They became more popular when a British guy, Tony Buzan, wrote a book called Use Your Head. It's out of the frame right now, but it included various memory techniques like cognitive hooks and numeric memorization, and a huge chapter on mind mapping. This is the book I learned to use when I was 13. Now there's software for computers and even phones that mind map for you. If you want my opinion, it's much more organic making your own, because you spent time getting it just right. I can draw much more than a computer can. You might be hard-pressed to find a photo of Woodrow Wilson wearing a sombrero with a clown nose on using Google, but I can try and draw it. Your mind map should look like you drew it, in my opinion, not like the computer did it for you. Let's talk about what they're used for. Generally, they're a tool for your brain. They're a way to organize notes in a way that's brain-friendly. It could help with lectures or a better write-up of fast notes. Or it can even be useful if you need to make a presentation in a meeting to make sure you cover all the points. We don't think in bullet points. People did a lot of thinking before bullet points came along. Bullet points represent block knowledge that have little connection to each other. In mind maps, everything is connected, just like your thoughts. When we think, we have a main idea, then branching topics, getting more and more detailed as we dig farther into our brain. We think in images, and mind maps are a great place to express your skills, or lack thereof, in the field of drawing pictures. I'll show you what's best to put on your mind map in a minute. Biologically, our brain is ever evolving. We grow new neurons and update our brains constantly. That's what mind maps are best at. You can just keep adding ideas and thoughts. But most importantly, they follow a train of thought, like a discussion with yourself that never needs to be interrupted, as long as you don't run out of paper. About this time, you might be wondering how to make them. We've already discussed a central idea and branches that get more and more specific. So first, think of topics you need to cover. Here, so far, we have history, use, and this new one, creation. I'll leave some space for another one. This is often the hardest part in making a mind map, deciding how to organize your thoughts. For this Great Depression mind map, I did culture, the crash, origins, and reactions. Reactions is obviously a pretty big topic. The lines on your mind map should get progressively thinner as you get more detailed. It's like painting. The more detailed parts of the painting are done with a finer paintbrush. It ends up that the lines farther from your central idea become thinner and thinner. Broader topics towards the middle are thicker because they cover more knowledge. Let's talk about color. Color helps you think, I promise, and psychologists believe is the highest contributing factor to memorization, if I have my facts right. He says to write your words in black ink, in capital letters. Some more recent articles say that you should write your words in the colors of your branches. But personally, I agree that I can read the letters more if they are black, and capital, or in print, not cursive. If you have multicolored pens you like, you can read them easily, of course have fun using them, just to see how your brain works. Like I mentioned before, our brains work in pictures. When you think of your best friend, what do you see? I see a face and maybe some fun things we did, not so much their name and the letters of a recount of memories, in words. So it makes sense that if we want to remember something, we use pictures. These can be little doodles or a whole themed mind map. I've seen a mind map about drawing techniques where all the branches were colored pencils. Usually, if I have to learn about a famous person in history, I'll have a go at drawing a bad portrait on them. For physics mind maps, I would often use a lot of diagrams because a picture speaks 1,000 words. Also, you could print off photos from the internet and stick them on, but I'm not organized enough for that. Mind maps are meaningful to me because they are how I study. I can almost cheat on studying with mind map because mind maps allow you to build your thought paths so you can see them, so I don't need to constantly find them again, because they're written down. I'll make a mind map on a broad topic, getting more and more specific in my branches, then never have to make another one on that, because I've already absorbed all the knowledge. It comes back easily. For physics, which I found a difficult subject, I would practice the questions looking at my mind map, but for history, I would look over the mind map, reading them back to myself aloud right before the test.
This takes some visual and auditory learning techniques, and I would walk around while doing it, so that's somewhat kinetic. Needless to say, I needed to remember what the cause of World War II was, so I pulled out all the stops. But I only did this once or twice, a few times when I was feeling worried about it, then it stuck. This allowed me to use some art in classes that I usually wouldn't. Mind maps also promote understanding, because it forces you to find links in areas of knowledge. If you know how things connect, you often have a pretty good understanding of them. I usually do the finishing touches right at the end, like adding more pictures or highlighting the most important part. I put these mind maps on the walls of my bedroom, 1 because I'm a firm believer in subconscious memorization, 2 because they're easy to get to and I won't lose them, and 3 because I think they look pretty cool and I'm proud of them. Here are some mind maps that I've done. Thanks for watching. I hope this helps some people who wanted to learn how to mind map or what they're used for. Good luck on that next test. Ya, baik, demikian ya video atau film tadi yang sudah disaksikan ya. Bagaimana proses pembuatan sebuah mind mapping ya, metode mind mapping tersebut juga digunakan, itu hanya sekedar contoh ya, ilustrasi, bisa ya terhadap materi apapun ya. Terutama misalkan sekalian ini dari jurusan MIPA misalkan ya, pelajaran eksak biologi itu kan mengenai ekosistem, misalkan apa saja yang dipelajari ya, misalkan makhluk hidup ya, ada manusia, hewan dan tumbuhan kan, bisa di situ nanti ada apa di situ, manusia, hewan dan tumbuhannya, seperti itulah contohnya ya, dikembangkan lagi gitu kan dari materi yang sudah disampaikan. Inti dari apa sih gitu yang disampaikan dari materi tersebut, kita kembangkan lagi gitu melalui sub ini ya, option ya tadi ya, dimana tadi bisa mengembangkan ya kreativitasnya gitu sambil digambar kan, berupa seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, walaupun itu dari video yang bahasa Inggris ya. Oke, baik, bisa kita lanjut ya. Ya, jadi pengertian mind mapping di sini yaitu mind mapping dapat diartikan sebagai proses pemetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk relasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Ya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran nanti. Inilah fungsinya ya tadi mapping ini gitu kan, bisa mengembangkan kreativitas anak sekalian, cabang-cabang yang tadi ya, supaya lebih mengerti apa sih biasa peta konsep ya yang sudah ada gitu kan di materi tersebut, kita kembangkan lagi gitu kan melalui materi yang memang awalnya penjelasan dari guru itu sulit atau tidak dimengerti atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali ya, sehingga kita lebih paham nanti arah tujuannya dari materi tersebut tuh seperti apa kan. Nah, manfaat dari mind mapping ini sendiri ya, di mind mapping akan sangat bermanfaat di sini dalam segi pembelajaran ya, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Antara lain, sini yang pertama, membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Ya. Pertama nih. Lalu yang kedua, memungkinkan esensi materi menjadi jelas. Yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Yang keempat, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat. Yang kelima, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. Yang keenam, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Lebih pede lagi tentunya ya dengan mapping ini. Tadi ya, tempel juga atau memang kita simpan yang rapi, itu jangan ceceran juga ya. Karena nantinya kita ketika mengulas materi tersebut, oh ya ini materi yang sudah dipelajari ini, gitu kan. Kita sudah membuat mappingnya, bakal ingat ya apa saja gitu yang sudah dijelaskan, itu lebih memahami lagi gitu kan dengan mapping tersebut. Lalu di sini selain itu
manfaat mind mapping, ya berbagai manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping ini antara lain ya. Di sini yang pertama, tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah ya. Jadi posisinya kan di tengah tadi ya, di ininya apa sih yang dijelaskan gitu, tema utamanya kan. Lalu yang kedua, di sini level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama ya. Jadi level keutamaannya juga ya, informasi tadi misalkan makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan kan ininya subnya kan. Lalu yang ketiga, sini hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali ya. Dan apa saja informasi yang disajikan dalam materi tersebut. Nah, itu lebih biasanya kita akan mengenalinya gitu. Lalu yang keempat, sini lebih mudah dipahami dan diingat pastinya ya. Yang kelima, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. Jadi tinggal di cabang-cabang lagi saja kan ya. Jadi setelah itu ada apa saja kan materinya itu gitu kan, dari sub-pokok bagiannya itu. Lalu yang keenam, masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan ya. Terutama misalkan tadi bagian 1 dan antara 1, 2, 3 dari A atau A, B, C, yang A-nya misalkan warna merah, yang B-nya warna kuning, yang C-nya warna hijau boleh ya. Jadi memudahkan warnanya itu nanti ke bagian mana kan ininya, sub bagian pokoknya kan. Lalu yang ketujuh, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci ya. Jadi berbeda dengan merangkum ya. Itu kan kita lebih menjelaskan lagi ya apa saja kan yang sudah disajikan dari guru kita ya. Tapi kalau mind mapping ini kita lebih kata kuncinya saja gitu kan, apa sih yang sudah dipelajari dari kata kunci tersebut gitu kan, sehingga lebih mudah dipahami juga. Tujuan dari mind mapping ini, dengan mind mapping siswa diajak untuk konstruksi pengetahuan secara kreatif ya, sesuai dengan apa yang dipahami masing-masing, bukan menjiplak pengetahuan secara membabi buta. Intinya ya, tidak, kalian bisa memetakan apa saja yang sudah didiskusikan, terutama ya tugas kelompok gitu kan. Lalu yang kedua, di sini siswa dapat memetakan tentang proses dan hasil observasi yang dilakukannya. Apalagi tugasnya ini mengamati ya. Pasti ini lebih mudah untuk dibuatkan metode secara mind mapping ini ya, apa yang sudah diamati. Yang ketiga, siswa dapat mempetakan tentang apa yang dibacanya. Dari apa yang dibaca juga, selain dirangkum supaya lebih ingat lagi agar tidak lupa ya, biasanya setelah dibaca juga biasanya suka lupa lagi kan. Jadi kata kunci itu kita dapat mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari atau yang kita baca. Yang keempat, siswa dapat mempetakan tentang apa yang didengarnya. Selain mungkin dari penjelasan guru-guru juga gitu kan. Ya, kita kalau sudah punya kata kuncinya ya tidak lupa, biasanya sudah ingat pasti ya. Kita menemukan kata kunci yang dijelaskan oleh guru tentang ini gitu kan. Nanti akan otak kita sendiri akan berpikir sendiri gitu ke arah situ gitu ya, ke arah pembahasan yang itu gitu. Kita sudah menemukan kata kuncinya. Yang kelima, di sini siswa dapat mempetakan tentang apa yang harus dipresentasikannya di kelas. Itu ya, ini bagian penting juga nih kalau kalian mau mempresentasikan sebuah materi ya. Jadi tidak lupa nanti bagian mana lagi ya setelah ini. Biasanya urutannya suka lupa gitu kan, tukar atau ada yang ketinggalan kan. Dan di sini yang keenam, siswa dapat mempetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajarnya. Ya, jadi belajar itu bukan sekedar hari ini kita dapat materi selesai gitu kan. Nanti kita ulas lagi sebelum ujian biasanya kan. Ya tidak gitu kan. Tapi proses belajar adalah kita merencanakan ya dan melaksanakan maupun nanti mengevaluasi hasil belajar kita gitu kan. Ya itu ya, kalau kita punya perencanaan tentunya ya, apa yang di materi yang misalkan di kelas 11 ini gitu kan, semua pelajaran juga akan terserap ya, baik buruknya guru menjelaskan ataupun kurang enaknya ya, biasanya kan ada beberapa lah gitu ya, guru yang menjelaskan kurang dimengerti. Jadi kalau kita sudah punya perencanaan gitu, materi apa saja nih, kita apalagi punya bukunya, punya
materinya lengkap gitu kan. Kita tinggal bagaimana caranya gitu kan, belajar lebih membutuhkan ya dengan metode mind mapping ini saja gitu kan. Materi yang apalagi sebelum guru jelaskan kita sudah mempersiapkannya lagi gitu kan. Nah, jadi nanti setelah guru jelaskan kita lebih paham lagi pastinya gitu kan. Kita punya inisiatif atau kreativitas seperti membuat mind mapping gitu kan. Dan tentunya hasil belajarnya pun gitu kan, misalkan kita akan bisa mengevaluasi ya mana yang nantinya tidak dipelajari gitu kan. Ada yang kurang, ada yang tidak tercatat gitu kan, jangan lupa gitu kan materinya yang ketinggalan, sehingga kita bisa evaluasi lagi ke depannya di semester selanjutnya atau di kelas selanjutnya di berikutnya bisa semakin baik lagi gitu kan, mempersiapkan materi lebih lengkap. Lalu di sini cara menyusun mind mapping ya. Yang pertama di tengah kertas ya buat lingkaran atau gagasan utamanya ya. Tadi contohnya kan. Yang kedua tambahkan cabang pusatnya untuk tiap-tiap poin. Kunci gunakan pulpen warna-warni atau bisa juga ya spidol ya atau ya ini alat tulisan yang warna-warni ya supaya gunakan nanti seperti Bapak bilang ya sebelumnya, yang A misalkan merah, yang B itu poin B itu kuning tadi ya, yang poin C-nya yang hijau. Nah, tulislah di sini yang ketiga kata kunci tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detailnya. Yang keempat tambahkan simbol dari ilustrasi, bisa apa sajalah simbolnya ya. Yang kelima gunakan huruf kapital ya supaya lebih menegaskan kembali ya tulisan itu ya, itu lebih terlihat lebih jelas. Yang keenam tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Lalu yang ketujuh hidupkan mind mapping kita ya, lebih ini lagi ya hias lah gitu ya, jadi nggak monoton banget. Yang kedelapan garis bawahi kata-kata itu dengan gunakan huruf-huruf tebal. Yang kesembilan bersikap kreatif dan berani. Yang ke-10 gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Yang ke-11 buatlah mind mapping secara horizontal ya, jadi landscape ya bentuknya ya. Jadi kalau potret itu yang berdiri itu ya itu lebih menyulitkan, biasanya kita lebih enak ke samping gitu kan, lebar ke samping bukan lebar ke bawah. Jadi lebih enak lah gitu membuatnya ya. Jadi tadi sudah tahu ya, contohnya juga mungkin ini ada lagi ini contoh ya mind map sukses ujian ini kan. Seperti Bapak bilang tadi kan poinnya misal pertama sini kan sebelumnya dulu kan pre ujian ya, pre. Nah, pre ujiannya ini maksudnya sebelumnya ya, atau pra mungkin ya. Di sini apa saja yang harus kita dapatkan sebelum ujian ini? Misalkan pertama motivasi. Ya, lalu kita pelajari gaya belajar kita di modalitas belajar kita ini kan, ada yang visual, kinestetik ya, ada yang auditorial kan, cara mendengar, ini kan simbol yang seperti ini yang melihat, ini yang bergerak, ini yang menggunakan di materi sebelumnya ya di gaya belajar itu sudah Bapak jelaskan ya apa saja modalitas belajar ini ya, gaya-gaya belajar itu kan. Lalu ya ini sekedar ininya ya selingan, bisa kita juga senam otak ini ya. Lalu proses ujiannya apa saja yang harus kita siapkan? Tentunya pastinya berdoa kan. Lalu di sini masih banyak lagi nih ya, mencatat bebas nih ya apa saja yang kita persiapkan nantinya, poin-poin yang penting ya, meringkas dalam bentuk mind map juga seperti ini. Nah ini posisi juga nih kan. Lalu jeda juga ya, jangan kita terus-terusan ya belajar juga tanpa henti ya, supaya ada refresh otaknya juga kan. Lalu setelah ujian nih, pasca ujiannya apa? Ya pasti ya kita merenungkan ya apa yang kita bisa kerjakan dan tidak, ini kan soal-soal yang sulit dan waktu yang sudah kita tempuh juga. Ya, lalu secara memori ya kita mengingat lagi apa yang salah dalam proses ujian yang sudah kita laksanakan biasanya gitu kan. Nah ini juga bisa selingan ya senam otak ini. Bapak juga sering ya mereview ya apa yang biasanya setelah tes gitu ya, baik misalkan tes CPNS gitu ya, tes masuk perguruan tinggi, Bapak evaluasi lagi gitu kan
mana sih ini soal yang tadi sulit banget itu kan, susah untuk dikerjakan gitu kan. Akhirnya bertemukan lagi gitu ya, cari jawabannya, oh ternyata jawaban apa ada yang masih salah gitu kan, pilih optionnya gitu kan. Itulah sehingga kita bisa belajar dari kesalahan itu ya. Namanya manusia ya tidak luput dari kesalahan, makanya kita harus mencoba dan mencoba terus gitu, agar kita semakin kita merasakan kegagalan, kita akan semakin lebih lagi. Ya baik, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan ya. Semoga materi ini bisa diterapkan ya dalam kehidupan Anda sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran agar lebih memudahkan lagi ya kan, lebih memahami, terutama di masa pandemi ini yang masih kita pembelajaran jarak jauh dan menggunakan tatap terbatas ya. Itu kan lebih sulit memahami materi ya dibanding kita secara langsung ya belajarnya gitu kan. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Apakah ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita sambung saja bimbingan kali ini melalui chat WA group ya, yang membutuhkan. Dan Bapak akhiri, bila tidak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.